Halo semuanya, kali ini saya akan mereview HP murah lagi di harga 1,2 jutaan kondisi baru. Lenovo K5. Ya, HP ini adalah salah satu keluaran terbaru Lenovo untuk mencoba kembali peruntungannya di dunia smartphone. Mengadopsi layar kekinian 18:9, diharapkan akan mampu mengangkat pamor mereka lagi yang akhir-akhir ini seakan mati suri. Menyasar kelas low end, nyatanya tak membuat Lenovo K5 dibekali dengan spek seadanya, di mana untuk dapur pacu sendiri sudah ditanamkan CPU MediaTek octa-core, yang mana di range harga segini, biasanya produsen lain hanya akan memberikan CPU quad-core. Kita bahas HP ini mulai dari desain dulu. Meski murah, desain HP ini pun terbilang cukup premium, di mana ada material kaca di back covernya, meski masih menggunakan frame berbahan plastik. Kilauan pantulan cover belakangnya pun sukses menambah tampilan HP ini terlihat makin cantik. Di bagian belakang sendiri ada dual kamera sebesar 13 dan 5 megapiksel ditemani single LED flash. Bergeser ke bawah sedikit akan menemukan fingerprint sensor bulat yang kinerjanya lumayan, dilanjutkan dengan logo Lenovo di bagian agak ke bawah. Beralih ke bagian depan, kita akan menemukan layar seluas 5,7 inch dengan resolusi XD Plus 720x1440 yang terlihat sangat menarik dari segi tone warnanya. Di sisi atas ada kamera 8 megapiksel bersanding dengan earpiece dan juga LED notifikasi. Ya, kamu nggak salah dengar, HP murah ini sudah memiliki LED notifikasi loh guys. Ngomongin soal layar, meski hanya beresolusi XD+, ternyata tampilannya sangat mantap. Kebalikan dari layar Meizu M6s yang tempo hari saya review. Padahal dari ukuran dan resolusi sama persis. Tapi di Lenovo K5 ini, view layarnya terlihat halus dan tajam. Saya yang sehari-hari memakai HP dengan Full HD, sama sekali nggak ada keluhan dengan layar Lenovo K5 ini. Meski menggunakan chipset MediaTek yang sekarang ini banyak dipandang sebelah mata, nyatanya kinerja HP ini sudah sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi saya. Perpaduan CPU MediaTek MT6750V octa-core, GPU Mali T860MP2 dengan RAM 3GB, serta andil dari ZUI Lite 3.1 yang mirip stok Android, nyatanya mampu membuat kinerja HP ini smooth dan handal saat dipakai multitasking aplikasi-aplikasi umum seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun UC browser. Memori internal pada HP ini juga cukup lega dengan ukuran 32GB yang masih bisa ditambah microSD namun dengan sistem hybrid. Skor Antutu HP ini juga mencapai 51.000 poin. Tidak terlalu besar memang, tapi mengingat harganya yang hanya 1,2 jutaan saja, saya rasa ini cukup baik. Sensor pada HP ini juga cukup lengkap, hanya saja gyroscope absen di sini. Sebagai gantinya, kita mendapatkan LED notifikasi yang saya sampaikan di awal tadi. Dan saya rasa ini lebih dibutuhkan ketimbang sensor gyroscope. Di bagian gaming, saya mencoba game PUBG yang di sini dapat settingan grafik medium. Dan kita dipakai masih terasa sesekali lag yang saya sarankan untuk disetting ke low saja jika ingin bermain game dengan nyaman. Bodi belakang HP ini akan sedikit menghangat di bagian dekat kamera jika kita gunakan berlama-lama bermain game. Di game selanjutnya justru berasa lancar di settingan high, yakni game Asphalt 9. Di sini game dapat dimainkan dengan nyaman meski sesekali mengalami frame drop, tapi tidak terlalu mengganggu. Untuk baterai sendiri, kapasitas sebesar 3000 mAh sudah baik untuk daya tahannya. Bisa menemani kita dari pagi hingga malam tiba untuk pemakaian normal dengan screen on time sekitar 4 jam. Pengecasnya sendiri butuh waktu sekitar 2-2,5 jam dengan charger bawaan hingga 100%. Membawa Android 7.1 Nougat dengan kustomisasi ZUI Lite 3.1, rupanya tampilannya lebih mirip dengan Android stock dengan beberapa tambahan fitur yang minim. Hal ini bisa jadi hal bagus, juga bisa jadi hal yang kurang bagus bagi sebagian orang.
Hal bagusnya tentu kinerjanya akan terasa sangat enteng karena tidak dibebani dengan banyak bloatware. Hal kurang bagusnya karena akan sangat minim fitur tambahan yang biasanya kita perlukan. Misalnya kita tidak bisa mengganti tema, juga tidak bisa mengganti font, tidak ada double tap to wake, serta tidak adanya fitur-fitur unik lainnya yang jamak kita temukan di HP-HP zaman sekarang. Untuk bagian satu ini rasanya menjadi poin paling minus dari Lenovo K5. Secara spesifikasi, sebenarnya lumayan mentereng dengan sudah menggunakan kombinasi dual kamera belakang dengan resolusi masing-masing 13 dan 5 megapiksel. Namun dilihat dari UI kameranya saja, saya sudah pesimis akan hasil fotonya dan terbukti memang seperti itu. Kinerja fokus maupun shutter speed-nya tergolong sangat lambat. Hasil fotonya pun tergolong kurang detail serta banyak noise, apalagi di kondisi low light. Perekaman videonya pun hanya mentok di resolusi XD 720p saja. Tapi hal ini sangatlah bisa dimaklumi, mengingat harga jual HP ini yang sudah sangat murah. Tentu akan ada bagian-bagian yang akan dikorbankan. Keberadaan dual kamera belakang rasanya hanya jadi pemanis supaya terlihat kekinian dan tidak ketinggalan zaman. Sementara ini adalah kamera belakangnya dengan resolusi XD 720p. Ya, untuk hasilnya sih ya jelek lah ya. Saya bilang jelek. Ini cahaya sangat melimpah, tapi hasilnya masih sepertinya banyak artefak ya, kayak artefak itu, terus fokusnya juga berantakan. Tapi maklum lah, untuk kameranya segini udah sesuai sama harga yang diberikan. Ini contoh perekaman kamera depan dari Lenovo K5. Sepertinya resolusinya di bawah XD ya. Soalnya di pengaturannya nggak keluar tulisannya dia resolusinya apa, cuma ada pilihan kualitas tinggi sama rendah. Kalau ngelihat size-nya sih kayaknya di bawah XD, mungkin QVGA. Tapi kalau di tempat terang gini hasilnya lumayan. Silahkan kalian nilai sendiri bagaimana dynamic range-nya, bagaimana kualitas audionya. Sensor fingerprint HP ini lumayan akurat, namun sedikit ada jeda sepersekian detik saat membuka kunci layar. Namun lagi-lagi mengingat harganya, saya tidak akan komplain akan hal ini. Sudah bagus dikasih fingerprint ya. Kesimpulannya, look desain HP ini menjadi nilai jual utama dari Lenovo K5. Tampilan yang menyerupai HP premium sukses membuat saya tertarik untuk meminangnya. Sebetulnya saya pengen yang warna biru yang terlihat lebih glamor. Kinerja untuk pemakaian standar juga sudah bagus, bahkan di atas ekspektasi saya. Asal kalian bukan gamer kelas berat, saya rasa HP ini masih layak dipertimbangkan. Layar pada HP ini juga sangat baik dan enak dipandang mata. Hanya saja soal garansi distributor mungkin bisa menjadi penghambat HP ini. Untuk yang satu ini kalian putuskan sendiri ya. Oke, sekian dulu review dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like kalau suka video ini dan dislike jika tidak suka. Tapi tetap harus subscribe dan aktifkan loncengnya ya kan, supaya kalian bisa mendapatkan pemberitahuan jika saya upload video seputar HP murah-murah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.